Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bisihatin wa afiyatin. Al-an ismi Mufidatun Najah. Ana talibah fil Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dalam rangka memenuhi tugas Thoroik Taklim Lugha Al-Arabiyah di semester 4 yang diampuh oleh Ustadzah Ida Miftahul Jannah. Review jurnal yang saya pilih yakni dengan judul Penerapan Metode Qiraah dalam Pembelajaran Bahasa Arab Siswa SMA Muhammadiyah di Samakan, Makassar. Nama jurnalnya Jurnal Al-Maraji' dengan tahun terbit 2018 dengan penulis Muhammad Alwi, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar bersama dengan Fatmawati, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan jumlah halaman sebanyak 12. Yang pertama, saya akan mereview di bagian abstraknya. Di artikel ilmiah ini, abstrak yang disajikan oleh penulis menggunakan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Penggunaan kedua bahasa ini sudah sesuai dengan jurnal Al-Maraji'. Penulis menyebutkan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode survei dalam pengumpulan data yang dilengkapi dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pemaparan data hasil penelitian. Penulis secara jelas dan gamblang memaparkan hasil penelitiannya dengan mengemukakan bahwa penerapan metode qiraah dalam pembelajaran bahasa Arab di SMA Muhammadiyah di Samakan, Makassar perlu dikombinasikan dengan metode lain. Karena yang menjadi perhatian penting dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa faktor penghambat kurangnya penguasaan pada keterampilan qiraah adalah peserta didik yang lemah dalam penguasaan mufradat dan kurang minat dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian di bagian pendahuluan. Dalam pendahuluan, penulis mengemukakan bahwa di Indonesia penerapan metode pembelajaran bahasa Arab yang sering digunakan adalah metode qiraah. Karena penulis menilai sesuai dengan kemampuan orang Indonesia dalam mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Selanjutnya, penulis mengemukakan alasan SMA Muhammadiyah di Samakan, Makassar menerapkan metode qiraah itu karena kegiatan membaca merupakan pembelajaran pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surat Al-Alaq ayat 1-5. Juga guru di SMA Muhammadiyah di Samakan, Makassar merasa tertarik dengan metode qiraah yang dapat menanggulangi permasalahan siswa dalam membaca di SMA di Samakan, Makassar. Namun,
Di penulisan pendahuluan ini, ada beberapa kesalahan yang terjadi, yakni peletakan tanda baca berupa koma setelah spasi. Semestinya, peletakan koma terlebih dahulu baru spasi. Kemudian, bagian selanjutnya adalah bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan, penulis menyajikan hasil penelitiannya dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, penerapan metode qiraah dalam pembelajaran bahasa Arab siswa SMA Muhammadiyah di Samakan, Makassar. Yang kedua, faktor penghambat penerapan metode qiraah dalam pembelajaran bahasa Arab siswa SMA Muhammadiyah di Samakan, Makassar. Yang ketiga, usaha-usaha dalam meningkatkan pembelajaran bahasa Arab siswa SMA Muhammadiyah di Samakan, Makassar. Pembagian yang penulis lakukan ini sudah cukup baik, dan dalam hal teknik penulisan seperti penomoran juga sudah sangat diperhatikan. 3 poin tersebut sebagai jawaban dan temuan atas apa yang ingin diteliti oleh penulis. Sebagaimana penulis kemukakan pada abstrak, yakni bagaimana penerapan metode qiraah dan bagaimana mengetahui faktor penghambat penerapan metode qiraah serta usaha-usaha mengatasi problematika siswa dalam belajar bahasa Arab di SMA Muhammadiyah di Samakan, Makassar. Penulis mengemukakan bahwa persiapan pembelajaran bahasa Arab di SMA Muhammadiyah di Samakan, Makassar sudah tersusun dengan baik, mulai dari persiapan, pembuatan RPP, kemudian melaksanakan kegiatan awal seperti mengucapkan salam, mengabsen, dan menanyakan materi sebelumnya. Dilanjut dengan kegiatan inti, yakni sikap guru dalam memberi kesempatan bertanya kepada peserta didik, menunjukkan bahwa guru di SMA Muhammadiyah di Samakan, Makassar akan menjelaskan kembali kosakata yang dianggap sukar pada materi yang sedang diajarkan. Yang terakhir, ada evaluasi atau penilaian, yakni guru menilai keaktifan siswa di kelas, kemudian dinilai dari tugas rumah, dan dinilai saat UTS maupun UAS. Dalam penerapan metode qiraah, siswa SMA di Samakan, Makassar mengalami berbagai hambatan. Di antaranya tidak semua peserta didik alumni dari Madrasah Tsanawiyah. Mereka pun belum terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat asing. Kemudian selanjutnya bagian yang terakhir, kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan, penulis mengemukakan 3 hal, yakni yang pertama, bahwa prosedur penerapan metode qiraah di SMA Muhammadiyah di Samakan, Makassar sudah sangat baik. Yang kedua, beberapa hambatan siswa SMA Muhammadiyah di Samakan, Makassar mempelajari bahasa Arab dengan metode qiraah. Yang ketiga, beberapa usaha yang dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Dalam saran, penulis memberikan saran untuk 3 sasaran, yakni yang pertama bagi guru SMA Muhammadiyah di Samakan, Makassar, hendaknya lebih cermat dalam memilih metode apa yang akan diterapkan, karena apabila seorang guru menggunakan metode yang kurang tepat, maka siswa merasa bosan dan tidak memahami materi yang diterapkan. Kemudian yang kedua, bagi siswa SMA di Samakan, Makassar untuk terus bersemangat belajar bahasa Arab. Dan yang ketiga, bagi orang tua siswa SMA di Samakan, Makassar untuk terus memberikan motivasi yang besar untuk anak-anaknya dalam meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab. Sekian review jurnal
dengan judul Penerapan Metode Qiraah dalam Pembelajaran Bahasa Arab Siswa SMA Muhammadiyah di Samakan Makassar yang diterbitkan di Jurnal Al-Maroji tahun 2018 dari saya. Semoga bermanfaat. Syukron ala ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.